Masa intens investigasi. Kehebohan kasus racun kopi sianida yang kini kembali viral, padahal sudah 7 tahun berlalu sejak kematian Mirna, memang mulai kembali memancing atensi luar biasa, baik dari publik dan juga beberapa pakar yang bahkan terlibat langsung dalam permasalahan ini. Ya, seperti diketahui pula, salah satu pakar yang juga kembali muncul dan banyak dipercaya oleh beberapa masyarakat adalah pengakuan Dr. Jaya Surya Atmaja, dokter yang menerima jenazah Mirna setelah meninggal. Benarkah hal ini pula yang dirasakan Bunda Korla melihat keanehan-keanehan serta kejanggalan yang terjadi dalam meninggalnya Mirna? Benarkah Bunda Korla juga memiliki keyakinan bahwa bukan Jessica Wongso yang membunuh Mirna seperti pernyataan dari Dr. Jaya? Di balik permasalahan ini, kemarin Jessica Wongso resmi merayakan hari jadinya yang ke-35. Momen pertambahan usianya ini pun dirayakan Jessica dengan mendapatkan lawatan dari beberapa keluarga besar, termasuk kuasa hukumnya. Lantas, seperti apa jalannya perayaan ulang tahun Jessica Wongso? Benarkah di umur barunya kali ini, Jessica Wongso memiliki sebuah harapan menghirup udara bebas, meskipun masih jauh dari sisa hukuman 20 tahun yang harus dijalaninya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehebohan kasus racun kopi sianida yang kini kembali viral. Padahal 7 tahun berselang sejak kematian Mirna Salihin, tentu tidak bisa dilepaskan dari dua sosok yang seolah-olah membuka titik terang dalam permasalahan ini. Ya, dua sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Jaya Surya Atmaja alias Dr. Jaya dan kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, yang mengungkapkan fakta ini dalam dua podcast berbeda. Merupakan seorang ahli yang melihat langsung jenazah Mirna 2 hari setelah meninggal dunia. Diduga karena diracun di sebuah kopi yang di dalamnya terdapat unsur senyawa sianida, Otto Hasibuan dalam hal ini pun masih tidak percaya jika kliennya melakukan hal yang telah diputuskan dan membuatnya mendapatkan vonis hukuman selama 20 tahun. Pengakuan dari dua orang ini pun sepertinya menarik rasa simpati dari aktris sekaligus TikTokers Bunda Korla yang merasa pengakuan dari keduanya sangat masuk akal. Teliti. Nah, aku juga teliti dalam menangani kasus. Aku juga teliti dalam memperhatikan kasus si Mirna ini, kasus si kasusnya si Jessica ini di Felix. Aku serius. Jadi aku perhatikan semuanya. Sependapat aku dengan beberapa komentar-komentar tadinya kan Bunda cuman masa sih dia nggak ngebunuh. Masa sih Bunda tengok lagi bener-bener dari keterangan pengacaranya, dari keterangannya si ini, si A, si B, si C sampai ke X. Kayaknya banyak yang simpang siur, tapi yang kalau yang bener-bener yang masuk di akal itu ya dokter itu sama si pengacaranya si Jessica. Seperti diketahui sebelumnya, Dr. Jaya memaparkan banyak hal yang menurutnya janggal dalam kematian Mirna. Otto Hasibuan pun sebagai kuasa hukum merasakan hal yang sama, sehingga masih tak percaya kliennya bersalah. Tidak cukup sampai di situ. Menurut Bunda Korla, ketika pengadilan memutuskan Jessica Wongso dengan putusan vonis 20 tahun penjara, jika berkaca pada pernyataan Dr. Jaya dan Otto Hasibuan,
Putusan dilakukan tanpa dilakukan proses otopsi, sehingga menurutnya janggal jika upaya tersebut tidak dilakukan. Bagaimana bisa diketahui faktor kematian yang menyebabkan Mirna meninggal dunia? Ternyata nggak ada otopsi, nggak ada otopsinya lah. Kalau nggak ada otopsi gimana mau tahu dari mana bisa dibilang si Jessica ngebunuh? Kan nggak ada bukti-buktinya. Terus yang ada di dalam tubuhnya si itu yang pakai simpel katanya cuman kosong berapa gitu. Sedangkan kata dokter itu kematian itu karena AISIDA itu harus 50 plus 160 ya. Sedangkan yang ditemukan itu cuman 0,6. Sedikit dong. Ya kan? Nah, jadi Bunda bertanya lagi, wajar dong Bunda bertanya lagi. Loh, jadi kalau kayak gitu kematiannya kena apa? Berarti bukan mati dibunuh dong, ya kan? Selain itu, Bunda Korla juga menitik beratkan kepada senyawa sianida yang dikabarkan ada di tubuh Mirna Salihin melalui kopi sianida yang hanya beberapa gram. Bunda Korla juga setuju jika racun sianida dengan porsi tersebut dapat mematikan manusia apabila ada di dalam tubuh. Berkaca dari dua paparan fakta-fakta yang didengar tersebut, Bunda Korla pun memiliki keyakinan besar bahwa Mirna bukanlah dibunuh, melainkan ada hal lain yang membuatnya meregang nyawa. Lantas, hal apa yang diduga Bunda Korla menjadi penyebab meninggalnya Mirna Salihin? Katanya kopi, karena ada Bunda lihat di TikTok tuh ada satu perempuan, dia bilang dia pernah minum kopi juga itu di mana gitu, di kampungnya dia, di kotanya dia gitu. Memang katanya kopinya keras. Kayak Bunda kayak ada asam lambung gitu. Kalau minum kopi yang keras nggak bisa, ya. Langsung keluar kembang api dari mulut aku. Kembang api yang keluar, bukan buih lagi, kembang api. Makanya Bunda kalau udah minum kopi, kalau udah kopinya keras, muntah-muntah kan aku. Makanya Bunda mikir. Nggak salah dong kita mikir, kan kita kan sama-sama penyimak. Iya kan? Iya kan? Itu satu. Nah, itu satu. Yang bikin Bunda kayak nggak yakin kalau si Jessica yang ngebunuh, karena dari racunnya aja nggak banyak. Terus kayak misalnya cuman dikasih kabar, oh anak itu si Jessica itu keracunan gitu, tapi nggak ada pembuktian, cuman ngomong doang itu kan. Terus katanya bibirnya, mukanya merah, mukanya gimana gitu, katanya 3 hari ya papa mukanya. Waktunya kalau pertama kali dilihat itu katanya kalau orang mati itu kan, kalau mati diracun itu katanya mukanya kalau nggak salah apa ya, biru apa merah, biru gitu ya, apa merah apa gimana, pokoknya nggak biru gitu kan, harusnya mukanya biru gitu, nggak merah. Terus katanya kalau misalnya ada di kopi itu ada AISIDA, siapa yang mencicipin itu juga harus mati katanya itu, tapi nggak mati. Karena ciumnya aja katanya bisa geledak-geluduk, ya kan? Bisa keliyeng-keliyeng, tapi nggak ada katanya kan. Kehebohan kasus ini juga sempat bertambah besar karena Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica mencecar Krisnamurti yang kala itu menjadi pemimpin kasus kematian Mirna sebagai hal yang dianggapnya cacat prosedur. Otto menilai banyak kejanggalan di perkara tersebut. Setidaknya menurut Otto Hasibuan, belak-belakan menyebut jenazah Mirna Salihin tidak diotopsi dengan benar, melainkan hanya diambil sampel sebagian. Mahkamah Agung bisa menunjukkan ini kembali, membuka kasus ini kembali. Waduh, keren banget. Itu pasti semua mendukung, ya. Ya, bukan karena saya pengacaranya, bukan. Ya, tapi demi keadilan. Jangan pikir, wah, kalau nanti berkali-kali PK-nya dari kepastian hukum, emangnya kita mana mau dimenangkan? Memang tujuan hukum itu kan ada 3, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, mana yang lebih penting sini? Bukan kepastian hukum, keadilan.
Dan keadilan itu kalau diterapkan akan bermanfaat buat rakyat Indonesia. Jadi itu sebenarnya saya katakan bahwa mari kita nggak perlu malu. Nggak. Saya juga tidak cari menang. Saya nggak ingin menang. Saya hanya ingin membuktikan keadilan itu terwujud di negara kita ini. Nggak mungkin. Om jamin itu. Saya kasih tahu ya, hukum di Indonesia ternyata jalan. Oto yang ngomong sendiri, ngomong gede, ntar banding, bla 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 bla, mati. Keadilan udah mati di Indonesia. Rasain loh, ditolak. Naik ke PK, tolak. Naik lagi ke itu Mahkamah Agung. Artijo Alkostar langsung di-kill dia. Itu killer itu. Bak. Untung nggak dihukum tambahan itu. Udah 7 tahun ya Om udah lupakan. Mirna juga udah, karena agama Mirna beda sama saya. Ya, dia Nasrani, saya Islam. Jadi dia sudah senang dengan bapaknya yang di surga. Jadi Om pikir itu aja. Daripada dia keseksa. Di balik kehebohan kabar terkait hal ini, Jessica Wongso juga merayakan hari jadinya yang ke-35. Seperti apa perayaan ulang tahun Jessica Wongso di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sementara itu masih melanjutkan kehebohan kasus meninggalnya Mirna Salihin yang diduga heboh karena film dokumenter bertajuk Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso di hari jadinya Jessica Wongso yang ke-35 kemarin. Usai berkunjung dan sedikit memberikan kejutan di hari jadi kliennya, kuasa hukum mengungkapkan bagaimana Jessica Wongso yang menderita selama 7 tahun terakhir karena sudah mendekam di dalam penjara Pondok Bambu, Jakarta Timur dan kehilangan kebebasannya. Nah, kita bawakan dia kue ulang tahun dari tim lawyer. Nah, juga ada beberapa kado. Kado itu ada sebagian kita bawa, yang lain nggak bisa karena besar. Itu dari pendukung-pendukung Jessica. Berkumpul di rumah saya. Itulah kebetulan sampai di dalam itu kue ya akan dirayakan oleh pegawai-pegawai lapas bersama dengan lapas Ibu Ade. Tetap stabil ya, lebih stabil seperti yang waktu dia sidang sama beratnya 51, beda waktu masih di Polda masih gemuk ya. Nah, dia tetap orang yang murah senyum dan juga bisa bisa bercanda ya. Hanya di lingkungan itu aja ya, terbatas ya. Tapi tetap dia menderita. Ya, kenapa dia menderita? Nggak seperti kalian kita ini di dalam, di luar gitu loh. Jadi Jessica ya berharap minta kepada teman-teman seluruh warganet, kita tolong mohon doanya Jessica bebas dan juga sehat dan supaya segera dibebaskan. Jessica nggak pernah tetapnya kosong. Jessica tuh beraktivitasnya bagus, ya kan? Tidak pernah ada kata-kata kosong lah Jessica itu loh ya. Setiap orang bicara dia dengerin, dia bisa jawab gitu loh. Ya tadi harapannya sih Jessica kepada tim lawyernya ya agar supaya dia bagaimana bisa bebas ya dengan apa yang kita lakukan ke depannya begitu loh ya. Mudah-mudahan dapat dukungan lah dari Meski begitu, di balik semua hal yang dianggap janggal tersebut, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, masih begitu yakin dengan kematian Mirna yang disebabkan dibunuh oleh rekannya selama berkuliah di negeri Australia tersebut. Ayah Mirna pun meminta netizen jangan mudah percaya dengan film dokumenter dari aplikasi nonton film streaming berbayar yang menurutnya sudah menipu dirinya. Ya itu dia, Om kan bilang ketipu. Ngomongnya pertama apa, jadinya kayak apa, sehingga terjadilah berbalik begini.
Ya mohonlah izin. Kalau Om salah minta maaf. Ada ngomong salah atau gaya Om yang terlalu over. Yang penting lo orang jangan langganan. Mendingan buat beli Gojek tuh makanan yang enak-enak. Yang udah 7 tahun yang lalu terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Sampai naik ke Mahkamah Agung. Buset. Itu mah bisa lolos. Jadi udah termasuk hampir nyaris sempurna itu. Lantas, apa kata pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang disebutkan oleh ayah Mirna? 10 orang sepertinya pun tak akan bisa membebaskan Jessica Wongso. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Viralnya kembali kasus mendiang Mirna memang tidak hanya ditanggapi oleh keluarga besarnya. Fenomena ini pun seolah menarik sejumlah kuasa hukum kenamaan tanah air seperti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk ikut berkomentar. Meskipun begitu, komentar Hotman Paris terkait hal ini agaknya mendapatkan tanggapan dingin dari ayahanda mendiang Mirna yang mengatakan 10 orang seperti Hotman pun tak akan mampu membebaskan Jessica. Menanggapi hal ini, Hotman tak menyangkal karena putusan tersebut di tingkat Mahkamah Hukum sudah final, tidak bisa diajukan upaya hukum apapun. Ia pun mengajak masyarakat Indonesia yang ingin membebaskan Jessica untuk melakukan gerasi. Halo bapaknya Mirna, Anda mengatakan di medsos bahwa 10 kayak Hotman tidak bisa membebaskan Jessica. Anda benar, karena memang putusan PK Mahkamah Agung sudah final. Tidak bisa diajukan upaya hukum apapun. Namun demikian, apabila baca putusan dan temuan fakta persidangan, di dalam putusan tidak ada bukti yang secara direct, secara langsung membuktikan bahwa Jessica lah yang menaruh cyanida di kopi. Semuanya berdasarkan analisa indirect, secara tidak langsung. Analisa opini-opini dari hakim. Misalnya, karena ditaruh paper bag di meja dianggap itu menutupi gelas kopi sehingga tidak kelihatan menaruh cyanida. Itu kan hanya analisa. Karena analisa lain juga bisa. Orang bisa aja menaruh paper bag. Misalnya kayak Hotman, saya orangnya paranoid. Kalau saya belanja belum datang teman, saya taruh di meja. Benar-benar tidak ada direct evidence. Yang kedua, kepada masyarakat Indonesia yang ingin agar Jessica itu bebas, satu-satunya adalah gerasi. Itu secara normatif. Jadi Anda suratin Jessica agar mau, dan juga suratin Presiden agar mau mengeluarkan gerasi. That's the only way. Ya, dan gerasi itu memang bisa diberikan kepada orang yang mengaku bersalah. Nggak apa-apa mengaku bersalah tapi langsung bebas, why not? Oke? Itu normatif, bukan opini Hotman. Itu normatif, memang itulah satu-satunya prosedur hukum. Oke? Mau minta buka kalau misalnya pihak hukum nggak mau apa? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.